Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku, para pengurus dan jamaah salat subuh Masjid Al-Musafirin Kebun Veteran yang saya cintai dan saya muliakan. Apa kabarnya ayahanda dan ibunda? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi kehidupan kita semua, tetap istiqomah di dalam Islam, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan Islam, dan Allah mudahkan kita dan beri nikmat kita di alam kubur nanti, dan Allah berikan kita kemudahan melewati fase-fase di yaumil qiyamah nanti di alam akhirat, dan pada puncaknya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya, kita dan keluarga kita dan sanak famili kita dan teman-teman sahabat-sahabat kita bersama tetangga-tetangga dekat kita, bersama tetangga-tetangga jauh kita, dan kita semua yakni kaum muslimin. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan Allah jauhkan kita dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan pekan yang terdahulu kami telah, walaupun serba singkat dan sangat sederhana, telah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Yang kalau kita ingin menghitung-hitung nikmat Allah itu, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan, yakni selain kita mensyukuri nikmat itu. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, yakni syukur nikmat, Allah akan tambah nikmat itu dengan asbab syukur itu berlipat-lipat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur nikmat, maka azab Allah tunggulah sangat pedih. Dan nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada saya, Amri bin Zainal ini, dan kepada ayahanda, dan kepada ibunda, dan kepada saudara saya, saudari saya, dan anak-anak kita ini, yakni yang namanya nikmat dan hidayah Islam. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari melainkan nikmat hidayah Islam ini. Betapa orang-orang kufar, orang-orang durhaka, orang-orang kafir, orang-orang yang masuk neraka nanti, mereka ingin kembali ke dunia sesaat saja. Mereka akan mengamalkan apa yang mereka tinggalkan di dunia. Banyak ayat
Minimal ada 3 ayat yang mengatakan hal seperti itu. Salah satunya misalnya ada di surah yang sering dibaca pada subuh Jumat itu, yakni di surah Sajdah itu. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Tuhan kami, Rabbana absarna, kami sudah lihat, wa sami'na, kami sudah dengar, farji'na, kembalikan kami, yakni kembalikan ke dunia, na'mal salihan, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, kami sudah yakin sekarang ini. Tapi nasi sudah jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur masih bisa kita manfaatin. Tinggal kasih itulah lagi puasa ya. Tapi kalau di akhirat sudah jadi bubur, apalagi sudah jadi kerak, bahkan nggak bisa lagi. Bahkan di dunia saja kita nggak bisa kembali ke masa lalu yang kita sesali. Betul ya Anda? Andai saya bisa kembali ke masa muda, saya akan lebih belajar agama ini lebih dalam. Saya akan lebih banyak, lebih taat, berdiri saya. Dulu waktu saat saya masih bisa tegak sholat, saya sedikit. Sekarang saat sudah di kursi nggak bisa lagi berdiri. Penyesalan timbulnya belakangan. Oleh karenanya, maka hendaklah kita bersyukur. Maka jika kita sudah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan surga bagi mereka yang ingkar kepadanya, bagi mereka yang kufur kepadanya. Ingat, Allah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Maka dari situ kita mengetahui bahwa sebesar-besar nikmat itu adalah nikmat Islam. Dan apabila Allah menginginkan kebaikan bagi kita, bagi hambanya ini, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mewafatkan kita dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan Muslim. Dan Allah bahkan memerintahkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini selalu dibaca para penceramah, para khatib. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Muslim, dalam keadaan beragama Islam. Diperintah oleh Allah, kau jangan mati. Padahal mati itu siapa yang ngatur? Allah. Kata para ulama, ini maksudnya bahwa kita berusaha menjadi orang Islam itu, baik dalam hati kita, dalam lisan kita, dalam perbuatan kita, sehingga apabila kita istimrar, terus menerus berada dalam keadaan Islam, maka insya Allah kita akan mati dalam keadaan Islam. Karena orang akan berada di akhir kehidupannya itu sesuai dengan apa yang ia lakukan selama hidupnya. Saya ulangi, Allah akan mewafatkan orang, yakni sesuai dengan apa yang biasa selama ini dia kerjakan. Maka Nabi SAW mengajari kita sebuah doa yang bagus sekali ibunda. Doa yang selayaknya kita baca
yakni pada ketika kita berdoa kepada Allah. Ad-du'a wal ibadah. Doa itu ibadah, bahkan ibadah yang paling mudah. Betul? Betul? Betul. Ibadah doa itu paling mudah. Dia bisa dilakukan siapa saja. Yang kaya bisa berdoa, apalagi yang miskin. Yang tua bisa berdoa, apalagi yang muda. Yang sakit bisa berdoa, apalagi yang sehat. Maka doa itu paling mudah. Sama cak kita di dunia ini, minta. Tahu minta? Minta itu pekerjaan paling mudah. Enak minta. Minta, tangan di bawah. Sebagian kita kan kesebel tuh bunda. Kalau ada orang yang tidak pernah datang, tidak pernah nunggu, tidak berjalan, dia datang kalau cuman minta, kan sebel gitu. Tapi itulah dia memang. Bedanya kalau kita diminta itu nggak suka, apalagi sering. Tapi Rabb kita Allah Al-Ghani, dia maha kaya, dia suka diminta. Sukun ya Allah, itu mintalah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami meminta pertolongan. Minta. Anak-anak yang di belakang itu, yang ngobrol itu, minta sama Allah. Minta. Kata Nabi, mintalah kepada Allah sampai soal tali sendal kita yang putus. Coba lihat itu. Alangkah hebatnya itu. Sampai soal minta. Tali sendal putus ya Allah. Minta sama Allah. Kalau dipikir apa? Tapi begitulah. Dan kita juga terbiasa itu. Kami pribadi sering mendidik anak kami untuk minta kepada Allah. Walaupun kami yang nanti melalui kami yang mengabulkannya. Anak-anak kami ketika meminta sesuatu, maka kami ajari dia minta sama Allah. Dia, ayah belikan ini, ayah minta ini, ayah minta kepada Allah. Walaupun nanti kita yang doa. Kalau kita kaji doa ini, subhanallah, luas sekali itu. Alangkah ruginya orang yang tidak mau berdoa. Alangkah ruginya orang yang tidak mau berdoa, minta kepada Allah. Dikit, sebentar nih kadang kita mengangkat tangan, nggak sampai setengah menit. Kadang pun nggak paham apa yang kita minta itu, sehingga nggak ada zoomnya itu, nggak ada rasanya, nggak ada tesnya itu. Kadang nggak ngerti apa yang dimintanya. Apalagi doa berjamaah. Pokoknya min amin amin, amin amin amin. Tak tahu pemimpin doa juga itu apa yang diminta. Kadang dia berdoa untuk diri dia sendiri, padahal ini berjamaah. Hati-hati bunda mengaminkan doa ayah anda itu. Siapa tahu doa ayah anda pakai bahasa Arabnya minta kawin lagi. Ibunda aminkan di belakang. Amin, kabulkan doa suamiku ya Allah. Padahal dia berdoa ya Allah dalam hati Indonesia ya. Ambolah kurnianya ya Allah, tambahkanlah istri ambo. Amin belakang itu. Ini jadi maksudnya doa itu kita sebaiknya kita mengerti, kita paham sehingga kita sesuai kebutuhan. Makanya kalau doa berjamaah kita tahu berdoa untuk secara umum. Kalau doa pribadi beda. Yang bujangan beda doanya dengan yang yang sudah menikah. Yang bujangan pengen suami, pengen istri. Yang sudah menikah beda lagi. Maka Nabi SAW mengajari kita satu doa yang bagus sekali. Kata Nabi, yakni Nabi mengajari kita suatu doa. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah kami di dalam din agama ini ya, yakni
Islam. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ikutin saya semuanya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balik hati, tetapkanlah kami dalam agama ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajari kita dalam sebuah ayat di dalam Al-Qur'an, yakni di surah Ali Imran. Allah mengajari kita, qul, sebutkan, katakan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa ini sering, ayah kan udah hafal itu. Sering doa. Setiap doa kalau perlu baca doa ini. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan condongkan yakni hati kami ini kepada yakni kesesatan, yakni kepada dosa, yakni kepada maksiat. Ba'da iz hadaitana, setelah engkau yakni berikan hidayah. Jadi memang kita ini taat, ini nggak bisa lepas dari yang namanya bantuan Allah. Dan Nabi SAW katakan bahwa fitnah akhir zaman, ada orang yang malamnya muslim dan paginya dia menjadi kafir. Ada orang yang paginya dia kafir, maka sorenya dia beriman. Dan kita hari ini melihat jemaah fitnah yang namanya fitnah subhat dan fitnah sahwat. Bahwa keduanya ini yakni dapat menyebabkan kita atau seseorang itu berpaling dari agama. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, maka Allah pasti akan mewafatkan seseorang itu dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam. Maka setiap perkara yang ditarik dari kita, diambil oleh kita ayahanda, maka pasti Allah akan kasih ganti. Pasti itu. Baik kita tahu atau kita tidak tahu. Kalau hilang dari kita sesuatu, Allah akan ganti itu. Yang lebih baik kalau kita bersabar. Tapi Allah ada satu yang Allah tidak ganti kalau kita hilang dari diri kita, yakni yang namanya agama, yakni din. Apabila orang mengganti agamanya, apabila dia murtad, maka Allah tidak akan kasihkan ganti kepada dia. Sekali lagi, yakni apabila Allah mencintai kita, maka Allah akan wafatkan kita dalam keadaan Islam. Oleh karenanya ibunda rahimakumullah, yakni jadikanlah hati kita itu gembira. Gembira, yakni senang, yakni suka ketika kita beribadah itu. Senang gimana senang? Kalau kita beribadah itu senang, nikmat, merasakan kelezatan dalam beribadah itu nikmat. Sebagaimana kita sesuatu tahu itu, melakukan sesuatu, senang dengan misalnya resep makanan sesuatu, pasti kita suka. Maka jadikanlah ketika kita ibadah menyembah Allah tuh senang, kegembiraan tuh. yakni sebagaimana orang apabila melakukan perkara yang mubah atau makruh, misalnya dia hadir di suatu majelis keramaian,
maka dia gembira. Coba lihat orang-orang yang hadir di majelis sesuatu, ya kan? Hadir di suatu apalah yang dia suka, itu pasti dia gembira itu. Saya tidak tidak sedang membicarakan golongan ini, fans ini. Saya hanya mau mengambil pelajaran saja. Bagaimana seorang fans, misalnya fans satu klub sepak bola, ada klub misalnya, dia sangat cinta, dia tahu pelatihnya, ini pemainnya, letak-letak di mana dia jadi striker, apalah. Ketika dia misal mencintai itu, maka sampai dia ke stadion tempat dia itu, maka pasti timbul kegembiraan, senang, suka dia. Bahkan dia akan foto-foto, bahkan dia akan posting, dia akan kasih tahu orang. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita merasa gembira dalam beribadah kepada Allah? Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, bagaimana kita tahu bahwa kita tetap berada di atas Islam itu? Yakni ketika kita mentaati Allah. Nah, kalau kita mentaati Allah, berarti kita tetap dalam Islam itu. Jadi oleh karenanya kembali ke tadi, janganlah kita melakukan ibadat itu yakni semata-mata hanya mengejar selesaikannya. Apa kalau bahasa orang sekarang? Hanya menyelesaikan kewajiban saja. Yakni tidak ada tesnya tadi itu, tidak ada rasanya, nggak ada zuknya itu. Sehingga nggak nikmat dia hanya sekedar sholat saja, sholat juga, tapi dia tidak ada merasakan kenikmatan itu. Sehingga ketika imamnya membaca sabbihis, malah dia keluar, lamunian imam. Betul? Agak ragu jawab. Betul? Iya nih, anak po. Lah kita baca Al-Baqarah. Apalagi kalau imamnya bacaannya kurang mungkin kurang nikmat, entah karena tajwidnya, makhrajnya atau suaranya sendiri. Betul? Betul? Sudahlah panjang, meleok-leok, lamu bulu. Sholat tarawih. Saya tidak menuduh apa enggak, ini koreksi. Bagaimana akan muncul zuk cinta itu? Coba kalau orang sholat, masjidnya enak, sejuk. Coba masjid kalau panik, mana nak khusyuk? Yakin? Ibunda ni khusyuk. Mana masjid enak, sejuk. Coba kalau masjid zaman dulu, mana panik? Panik cuma Nabi aja dulu, zaman Nabi kan belum ada AC, boro-boro AC kan? Kipas angin aja belum ada. Nabi itu pernah menunda sholat zuhur sebentar, ibunda, karena panas teriknya. Jadi memang khusyuknya sholat itu perlu dibantu memang. Terima kasih kepada jamaah terima kasih kepada pengurus-pengurus masjid sekarang nih, yakni masjid dikasih AC, sehingga kami para ustaz pun berani sholat itu, bahkan sholat zuhur pakai jas. Dulu jangan pakai jas, pakai baju panjang aja ngalir ringnya semua. Lihat. Belum lagi ada kipas kecil, ada kipas yang kecil dulu kan. Putar, lah rusak pula dol olinya. Rodak. Tidak usuk lagi. Mana anak-anak ribut bekau. Apa lagi nak didapat? Jadi jangan kita lakukan ibadat itu semata-mata untuk menyelesaikannya, tapi kita nikmati. Sebagaimana ibunda suka dengan gulai tempoyak patin, kan lamu ini enaknya. Di luar Ramadan ya. Lalu gitu pula sholat. Orang kalau sudah merasakan kelezatan sholat itu, dia nikmat. Ibunda itu menanti-nanti sepertiga malam tuh.
yang akhir itu di luar Ramadan tuh. Karena bacaan malam itu lebih khusyuk, lebih tenang. Karena suasana hening, diam. Jadi tapi yakni lakukanlah ibadah itu, misalnya sholat itu sesuatu ketaatan yakni untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah tidak butuh ibunda dengan kita. Allah tidak rugi kita tidak ada sholat. Rugi tak Allah? Rugi ibunda Allah turun jadi Tuhan? Tidak. Satu dunia ini orang tidak sholat, tidak taat, orang kafir, Allah tetap Tuhan Rabbul Alamin. Yang rugi siapa? Yang rugi siapa? Kita yang rugi. Maka oleh karenanya itu jamaah rahimakumullah, apabila kita wafat dalam keadaan Islam, apabila kita wafat dalam beragama Islam, dalam kondisi apapun, itu jauh lebih baik daripada seseorang wafat dalam keadaan kafir. Ini doanya para salafus soleh itu, perhatikan. Ya Allah, sesungguhnya aku mencintaimu walaupun aku bermaksiat kepadamu. Walaupun aku bermaksiat kepadamu. Ada seorang sahabat namanya Amr bin As. Tak kala dia hampir mati, hampir wafat, dia berkata, Ya Allah, aku bukanlah seorang yang lepas dari dosa. Maka aku mohon padamu pengampunan. Dan aku bukanlah orang yang kuat dalam ibadah. Maka aku mohon pertolongan. Yakni la haula wa la quwata illa billah. Hauqalah. Yakni tidak ada daya dan upaya kita kecuali dengan pertolongan jamaah rahimakumullah, ayah ibunda. Oleh karenanya apabila Allah telah menetapkan bagi kita untuk sholat subuh seperti subuh ini, yakni secara berjamaah ini, yang Nabi mengatakan berjamaah itu 27 kali lipat. Bayangkan itu 27 kali lipat. Andai kata setiap sholat tuh dapat 27 juta duit, kayo galo ayanda. Dibanding orang yang sholat sendirian karena cuma dapat 1 juta. Akan tetapi pahala itu di sisi Allah. Itu di dunia 27 juta itu permisalannya. Itu dunia nggak ada, hanya selembar kertas. Yang kalau tidak berlaku lagi kertas itu nggak ada gunanya, dibuang-buang aja seperti duit kuno ya kan. Kecuali kalau terbuat dari emas atau perak. La haula wa la quwata illa billah. Hauqalah. Oleh karenanya jamaah, apabila Allah telah menetapkan bagi kita untuk sholat subuh secara berjamaah, nanti setelah ayahanda ibunda saya keluar dari masjid, yakni hadirkan dalam perasaan gembira kita itu, gembira, nikmat, yakni bahwa Allah telah memberi rahmat kepada kita, yakni telah membangunkan kita dari tidur kita. Tidur itu adiknya mati, lalu membuat kita mampu berjalan ke rumahnya ini, yakni Masjid Al-Musyafirin. Ini karena rahmat Allah ayahanda. Bukan karena ini kita semata, bukan. Banyak orang yang lebih sehat dari kita, bahkan atlet. Atlet lari, belum tentu dia bisa. Ada orang yang atlet angkat berat 250 kilo bisa dia angkat. Tapi dia tidak sanggup mengangkat kelopak matanya ini yang beratnya ini 0, berapa? Hah? Iya 0,0001 berat. Memang berat itu. Walaupun yang kuat, walaupun badannya ada rai. Kita yang biasa aja lagi ceramah Ustaz Amri kalah juga gitu. Ya ini tertidur juga. Ada yang tertidur. Bekeruh.
Saya tidak marah. Itu nikmat, jangan dibangunin. Nikmat dari Allah. Banyak orang yang minum pil 10 buah hanya untuk tidur. Ayah Anda mudah nih yang tidur. Lagi khutbah Jumat tidur, itu nikmat. Jangan dibangunin, biar. Nah, kelaknya udah sholat Jumat, biar. Kelaknya suruh sholat zuhur. Allah ini yang menjadikan kita. Yakni Allah jadikan kita bergerak ke masjid ini. Ini yang kita harapkan itu, ayahanda ibunda. Yakni apabila kita yang Allah ingin berikan kebaikan kepada kita, maka Allah yakni berikan kita taat dalam agama. Ayahanda, ibunda, tidak ada lagi kegembiraan yang lebih besar bagi seorang hamba, yakni selain kegembiraannya terhadap Islam ini. Enggak ada. Dan kita semua sudah tahu bahwa seorang hamba itu mesti bersyukur kepada Allah, karena Allah telah menjadikannya seorang muslim. Kita semua ini ayahanda, ibunda, kita semua ini ayahanda, ibunda, Allah telah jadikan kita muslim tanpa kita minta. Kita minta gak jadi muslim? Minta gak kita jadi muslim? Tidak. Allah yang kasih kita jadikan muslim. Salah satunya sebabnya karena mak bapak kita muslim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasrani aw yubajsani. Wa fi riwayatin, setiap anak itu lahir dalam fitrah suci, kata Nabi. Maka orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, kalau orang tuanya muslim, jadi dia muslim. Kita enggak minta. Oleh karenanya, berdoalah kepada Allah, ibunda, masuk surga. Di saat kita meminta. Allah enggak minta aja, Allah kasih kita jadi orang Islam. Enggak mungkin Allah tidak mengabulkan doa kita ketika kita mohon surga. Sekali lagi, Allah memberi kita nikmat Islam tanpa kita memintanya. Maka berdoalah kepada Allah, ibunda. Minta surga itu. Bagaimana Allah tidak akan mengabulkan di saat kita meminta kepadanya itu. Maka kata Nabi, mintalah kepada Allah surga, mintalah yang paling tinggi. Jangan ragu-ragu. Kenapa minta surga ragu-ragu? Ya Allah, aku udah pantas masuk surga, tapi aku juga udah takut masuk neraka. Jadi nak kemana? Masuk surga udah pantas, masuk neraka takut. Ini nak kemana? Mintalah surga dan berlindunglah dari neraka. Itu yang pas. Setuju? Jadi jangan doa itu yakin Allah itu sesuai prasangka kita. Asal kita minta. Lihat orang tua kita, ayahanda nih, kan punya anak. Bahkan saya juga pernah jadi anak. Dulu saya kalau mau minta sesuatu dengan papa almarhum, semoga Allah merahmati beliau, Pak, beliin abang sepeda, beliin abang bola sepak. Minta merayu, peci, enggak kurang itu, berguling-guling di mana? Di tanah, ya kan? Karena kecintaan papa itu, orang tua itu dibelikan yuk. Pas balik malam, pas itu bangun sholat subuh, ada tergantung sepak bola itu. Si Amri sampai sekarang ini, di saat dia sudah punya cucu, masih ingat itu. Itu bapak saya yang kecintaannya itu sedikit dibanding Allah. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maka mintalah kepada Allah itu. Minta ya. Allah itu tadi di awal kita katakan, Allah itu tidak malu, tidak marah, tidak benci kalau kita minta. Kalau manusia kita minta,
Ada dia saat bosan, ada saat dia marah, betul ya Anda? Betul. Ayah Anda juga gitu. Iya, merayu kok. Iya. Belum tentu dikasih itu. Belum tentu. Oleh karenanya ayah Anda minta ibunda, sedih. Janganlah bentar-bentar dia ngangkat tangan, minta ya Allah, minta ya Allah. Sebagaimana dengan bapak kita, mbak kita dulu minta, mau. Anak sekarang kan emaknya pakai jilbab ditarik-tarik, ma beli ini, adek beli. Ya Allah. Itu pelajaran ittibar bagi kita. Rabbana ma khalaqta haza batila subhanaka faqina azabannar. Cukup sampai sini Anda? Cukup? Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam keadaan iman dan Islam sampai kita diwafatkan Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, insyaallah akan saya lanjutkan nanti pada pertemuan, yakni di pekan depan malam Ahad Ramadan yang ketiga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini adalah sunnah dari Nabi, yakni zikir yang dibaca ketika kita selesai yakni pertemuan. Kita ngobrol, kita kumpul-kumpul, apalagi ceramah, apa saja ya Anda kumpul di mana saja Ustaz? Iya, kumpul di rumah kek, di kebun tamu kek, di pos hansip kek, di halte kek. Kalau ngobrol panjang, tutup dengan zikir ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kata Nabi, siapa yang membaca zikir ini, maka Allah ampuni segala kesalahannya di mana? Di forum itu, di tempat itu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.